Selamat datang di Lintas Sarta Tech in 5. Di episode sebelumnya kita telah membahas IT automation tools, dan di episode kali ini kita akan lebih spesifik membahas IT automation tools yang bernama Ansible dan penggunaannya di cloud. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Mas Yudi yang merupakan tim dari Cloudeka. Apa kabar Mas Yudi? Baik, Mas Rirot. Oke, saya akan langsung menjelaskan ya. Mungkin definisi dari Ansible itu apa. Jadi Ansible merupakan aplikasi yang memang dirancang untuk mengotomasi setiap pekerjaan dari server. Di sini kita mengotomasi, kita bagi ada slave dan master. Jadi di sini di master akan menjelaskan tugas apa saja yang dijalankan oleh si slave, dimulai dari provisioning hingga deploy di server masing-masing. Begitu Mas Yudi, mungkin penjelasan awalnya. Kira-kira bisa dijelaskan tentang topologi dari arsitektur dari si Ansible ini nggak, Mas Ridwan? Oke, sebelumnya akan saya coba gambarkan dulu ya, mungkin akan lebih mudah untuk menjelaskannya. Oke Mas Yudi, mungkin dari gambar ini akan saya coba jelaskan secara singkat ya. Jadi kita akan mengenal di dalam Ansible ini ada server master dengan server slave. Dan di dalamnya ada inventory dan playbook. Apa yang dimaksud inventory? Di inventory ini merupakan tempat untuk menyimpan alamat atau tujuan dari server yang akan kita otomasikan. Sedangkan playbook itu merupakan kumpulan dari task atau tugas apa saja yang akan dilakukan oleh server slave yang biasanya kita lakukan manual, namun akan kita ubah secara otomasi. Jadi di sini kita sangat dipermudah sekali dengan tools dari Ansible. Mungkin itu penjelasan dari gambar ini. Kira-kira apa lagi ya yang bisa dijelaskan tentang Ansible ini, Mas Ridwan? Oke, Ansible ini cukup menarik, Mas Yudi, karena Ansible merupakan software yang secara umum itu adalah open source, tapi memiliki produk untuk kalangan enterprise yang kita kenal dengan Ansible Tower. Jadi di Ansible Tower merupakan kumpulan dari source code yang telah dikurasi oleh tim dari Red Hat. Jadi dikumpulkan code yang memang sangat efisien untuk mengotomasi, dan itu dikumpulkan dan dilengkapi dengan arsitektur keamanan yang lebih kuat dibandingkan dengan Ansible yang berdiri sendiri. Mungkin itu tambahan dari Ansible tersebut. Ya, detail sekali ya Mas ya penjelasannya tadi, dimulai dari inventory, terus task, kemudian playbook, gimana kita bisa menjalankan playbook, terus sampai Ansible Tower ya. Betul Mas Yudi. Iya. Mungkin kalau dari penjelasan terkait Ansible, kira-kira bagaimana penerapan Ansible di Cloudeka Lintas Sarta, Mas Yudi? Ya, terima kasih Mas Ridwan. Jadi untuk penerapan Ansible sendiri di cloud ya, sebenarnya modul Ansible itu sendiri sudah support ke beberapa cloud provider seperti AWS, Azure, OpenStack, dan VMware. Nah untuk implementasinya sendiri, kita bisa contohnya kita bisa nge-create VM, jadi menggunakan Ansible. Terus habis itu kita bisa menjalankan Ansible untuk install aplikasi di dalam VM tersebut. Kemudian setelah VM-nya jadi, servisnya kita bisa nyalakan langsung. Nah itu gimana itu bisa mempercepat ya proses provisioning server. Jadi dalam kurang lebih waktu 5 menit kita bisa melihat servisnya up di publik ya. Cukup menarik sekali ya, ternyata penerapan Ansible untuk Cloudeka Lintas Sarta ya, Mas Yudi ya. Nah, untuk informasi mengenai Cloudeka, kita akan bahas di next season. Oke Mas Yudi, that's 5 minutes. Sampai jumpa di season selanjutnya.